Halo teman-teman, di sini saya mempresentasikan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yaitu PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Farhan Nada dengan NIM 2022510706 dengan mata kuliah yaitu estimasi biaya logistik dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Winda Nurulidea STMT. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan laporan keuangan dari PT Kalbe Farma Tbk dan di sini ada laporan keuangan pada periode 2025 dan 2026 yaitu mencakup aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan juga total liabilitasnya berapa, dan ada ekuitas dan juga total liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis rasio likuiditas. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu rasio likuiditas? Jadi, rasio likuiditas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang pertama di sini kita mencari current ratio, yaitu rumusnya berupa aset lancar dibagi dengan probabilitas lancar dikali 100%. Nah, di sini saya mendapatkan current ratio yaitu 355,6%, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 3,56 aset lancar. Nah, selanjutnya ada quick ratio, yaitu dengan rumus aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi total liabilitas lancar dikali dengan 100%, dan di sini kita memperoleh 223,2%, yang artinya itu perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang sangat baik karena aset lancarnya tetap mampu menutupi kewajiban jangka pendek walaupun tanpa persediaan. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, yang pertama itu ada DAR atau Debt to Asset Ratio. Kita mencarinya dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, di sini saya memperoleh 19,5%, yang artinya hanya sekitar 19,5% aset perusahaan yang dibiayai untuk menggunakan utang. Nah, selanjutnya ada DIR atau Debt to Equity Ratio dengan rumus yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, di sini saya mendapatkan 24,3%, yang artinya struktur modal perusahaan tergolong sehat karena penggunaan utang masih relatif kecil dibanding modal sendiri. Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio ini merupakan rasio keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Nah, yang pertama itu ada ROA atau Return of Assets, yang dimana kita gunakan rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, di sini saya mendapatkan 3,29%, yang artinya setiap 1% aset menghasilkan laba sekitar 0,0329 rupiah. Nah, yang kedua itu ada ROE atau Return of Equity. Kita mencarinya dengan rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, di sini saya mendapatkan hasil yaitu 4,09%, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 4,09% dari total modal yang dimiliki. Nah, ini perusahaannya cukup baik karena mendapatkan lebih dari 1%. Nah, selanjutnya itu ada NPM, yaitu Net Profit Margin,
yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan neto dikali 100%. Di sini saya memperoleh NPM-nya sekitar 10,80%, yang dimana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10,80% dari total penjualan. Di sini perusahaan Kalbe ini menghasilkan laba yang sangat besar, sekitar 10%. Cukup baik. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke rasio aktivitas. Jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, yang pertama itu ada TATO atau Total Asset Turnover, yaitu penjualan neto dibagi dengan total aset dikali 100%. Di sini saya mendapatkan 30,2%, yang artinya setiap Rp1 aset menghasilkan penjualan sebesar 0,302. Nah, selanjutnya itu ada inventory turnover, yang dimana rumusnya berupa beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan dikali 100%. Nah, di sini cukup baik, yaitu memperoleh 80,5%, hampir mendekati 100%. Nah, di sini yang artinya adalah persediaan perusahaan memiliki tingkat perputaran yang cukup baik dalam mendukung penjualan produk. Nah, di sini kita masuk kesimpulan dari analisis rasio keuangan yang sudah saya cari berdasarkan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, kondisi keuangan PT Kalbe Farma Tbk tergolong sangat baik karena perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, penggunaan utang yang cukup rendah, serta kemampuan menghasilkan laba yang cukup stabil. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan aset secara efektif dan mendukung kegiatan operasional dan penjualan. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan fungsi, perilaku, atau hubungannya dengan proses produksi agar memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang. Contohnya yaitu bahan baku obat. Yang kedua itu ada tenaga kerja pabrik. Ketiga ada biaya mesin produksi. Dan yang keempat ada overhead pabrik. Alasannya karena biaya tersebut digunakan secara langsung dalam proses pembuatan produk farmasi. Oke, selanjutnya ada biaya operasional, yaitu biaya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan selain produksi. Contohnya itu beban penjualan. Di sini berjumlah Rp1.895.755. Dan yang kedua itu ada biaya administrasi dan umum. Nah, di sini memperoleh Rp385.590. Alasannya kenapa biaya ini sangat diperlukan? Karena biaya digunakan untuk kegiatan pemasaran, distribusi, dan administrasi perusahaan. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap walaupun volume produksi bertambah. Contohnya yaitu gaji pegawai tetap, terus ada penyusutan mesin, dan sewa gudang. Nah, kenapa biaya tetap ini sangat diperlukan? Karena biaya tetap harus tetap dibayar meskipun produksi meningkat atau menurun. Contohnya pada gaji pegawai tetap. Nah, semisal saya kerja di perusahaan manufaktur tersebut, maka gaji yang saya terima itu merupakan biaya tetap untuk perusahaan tersebut. Karena tidak memandang bahwasannya perusahaannya lagi naik atau lagi turun, maka saya tetap digaji karena saya pegawai tetap. Oke, selanjutnya ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Nah, contohnya itu ada bahan baku, kemasan produk, dan distribusi barang. Nah, mengapa contoh-contoh tersebut merupakan biaya variabel? Karena
Semakin banyak produksi, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu ada biaya penelitian dan pengembangan. Nah, menurut saya biaya ini cukup penting untuk perusahaan karena biaya yang digunakan untuk inovasi dan pengembangan produk. Contohnya yaitu beban penelitian dan pengembangan, yaitu sekitar 113,142 juta. Alasannya yaitu karena perusahaan farmasi membutuhkan inovasi produk dan pengembangan teknologi kesehatan. Nah, tadi kan saya bilang sangat penting ya. Menurut saya tuh pentingnya tuh karena seiring perkembangan zaman, nggak mungkin perusahaan manufaktur tersebut hanya segitu-segitu saja. Kan pasti butuh pengembangan untuk membuat perusahaan ini semakin baik dan ada inovasi-inovasi terbaru dari mahasiswa atau pegawai-pegawai yang masih muda. Nah, jadi biaya ini menurut saya biaya yang sangat diperlukan. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke simpulan struktur biaya. Nah, setelah saya buat struktur biaya, di sini saya mendapatkan kesimpulan yaitu struktur biaya pada PT Kalbe Farma Tbk didominasi oleh biaya produksi yang membentuk harga pokok produksi atau HPP dan akhirnya menjadi harga pokok penjualan atau HP penjualan dalam laporan laba rugi. Nah, pengendalian biaya yang baik membuat perusahaan mampu memperoleh laba bersih yang tinggi dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi saya pada perusahaan manufaktur yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Kalau ada waktu saya akan menjawabnya. Dan mungkin terima kasih untuk dosen pengampu saya yaitu Bu Winda yang sudah mengajari kami tentang laporan keuangan atau analisis laporan keuangan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.